Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kami sehingga kami hadir di tempat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Monet dan Ibu Esti yang begitu setia bersama kami, mengundang kami semua hamba Tuhan. Tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama keluarga selamat hari jadi GBD kita naik ke 8. Kami mudah-mudahan pagi hari masih bisa menerima tamu biasa. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan pelajari mendengarkan firman Tuhan yang begitu ajaib. Dan pagi hari ini kita akan membaca di Markus 10 ayat 47 dan Markus 15 ayat 22 sebagai ayat pokok. Kedua ayat ini, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 47. Jika sudah menemukan, kita bicarakan amin. Amin sekarang. Amin. Baik, kita mulai Markus 10 ayat 47 dengan hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian ayat berikutnya Matius 15 ayat 22. Matius 15 ayat 22. Sudah Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan dari itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi hari ini adalah Jesus, Son of David, have mercy on me. Jadi Bapak Ibu, bukan karena saya sok bahasa Inggris ya. Kami menggunakan judul ini, ternyata kalau menggunakan bahasa Inggris itu lain. Mercy itu kalau di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru atau terjemahan yang lain dalam versi bahasa Indonesia, itu hanya dikatakan dikasihani, seperti seorang pengemis, seorang rendahan. Padahal itu bukan. Mercy itu artinya sangat luas, ada 8 artinya. Salah satunya itu tolong, anugerah, rahmat, berkat, kemurahan, kasih setia, pengampunan. Tetapi di dalam terjemahan baru hanya mengatakan dikasihani seperti pengemis, seperti Bartimeus dan seorang wanita Fenisia itu tadi. Dalam bahasa Yunani Eleison, pada bahasa Ibrani-nya adalah Hineni. Kasihanilah ini adalah suatu hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga kalimat Jesus Son of David, have mercy on me, itu banyak dipakai oleh gereja-gereja di Timur atau gereja Koptik, Ortodoks, bahkan di Katolik. Karena kalimat ini adalah salah satu kalimat pengakuan dari manusia akan Tuhan, yaitu di Roma 10, 9 ayat 9 ayat 10. Saya bacakan saja Pak Ibu. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Haleluya. Jadi kalimat yang pendek ini adalah kalimat pengakuan, bukan hanya sekedar minta dikasihani. Apa yang disampaikan oleh Bartimeus pengemis itu dan wanita Fenisia itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata kasihan ini di Mazmur hampir ada 20 kalimat kita dapatkan. Dan itulah seperti disampaikan tadi istri, mengapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Daud? Karena Daud punya karakter penyembahan, termasuk kalimat kasihanilah ini.
nanti akan kami bahas lebih lanjut. Cuma kisah Bartimeus dan kisah wanita Syrophoenisia ini pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya. Tetapi karena Tuhan mengarahkan saya, bagaimana dua kisah ini kalau kita relasikan, kita gabungkan, kita sandingkan, ternyata kisah pengemis Bartimeus dan wanita Syrophoenisia ini, saya menemukan ada 3 perbedaan. 3 perbedaan dan 13, hampir 13 persamaan. Dari 2 kisah ini, dari 2 kisah yang penuh ajaib dari proses bagaimana seorang wanita dan seorang laki-laki ini membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau di dalam ilmu kedokteran Bapak Ibu, di dalam ilmu riset kedokteran, kalau ada perbedaannya 3, sementara persamaannya hampir lebih dari 13, itu dikatakan sama atau dianggap sama secara signifikan di dalam penelitian ilmu kedokteran. Dan ini melihat betapa Tuhan melampaui pikiran kita. Tuhan tidak melihat persamaannya saja, ternyata Tuhan juga melihat perbedaan atau diversitas. Itulah kuasa Tuhan. Sedangkan persamaan itu adalah rencana Tuhan yang begitu detail dalam waktu, di dalam individu yang berbeda, dan juga di dalam tempat yang berbeda. Kalau Bartimeus di daerah tempat yang cukup kita dengar sehari-hari, ya, di mana Yeriko itu tempat Yosua merobohkan temboknya, sedangkan wanita Syrophoenisia jauh di utara, di tempat orang kafir, yaitu di pantai Tirus dan Sidon. 2 tempat yang berbeda, keadaan juga berbeda, jenis kelaminnya berbeda. Nanti saya akan bahas satu persatu. Tentu dalam persamaan yang hampir lebih dari 13 tidak bisa kita bahas karena waktu, tetapi tidak bisa mengurangi, tapi tidak akan mengurangi makna dari khotbah pagi hari ini. Bapak Ibu, saya yakin kisah 2 orang yang sama ini bukan hanya sama antara Bartimeus dengan wanita Syrophoenisia, demikian juga sebaliknya, wanita Syrophoenisia dengan Bartimeus. Tapi Bartimeus mungkin sama dengan kisah kita pagi hari ini. Wanita Syrophoenisia sama dengan kisah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada pesan Tuhan yang istimewa, dan tentu pesan ini sudah diuji kepada saya sebelum saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu nanti saya akan bersaksi bagaimana mercy on me terjadi juga pada saya. Bapak Ibu, saya bahas terlebih dahulu ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, beda jenis kelamin. Ya, Bartimeus adalah laki-laki, sedangkan wanita Syrophoenisia wanita. Sedangkan yang satu lagi tentang nama, Bartimeus memiliki nama. Sedangkan wanita Syrophoenisia itu setelah saya pelajari di beberapa sejarah gereja, termasuk terjemahan dari bahasa Ibrani maupun Yunani, bahasa Inggris, wanita itu tetap saja namanya wanita dari daerah Syrophoenisia, daerah Kanaan, daerah orang kafir, daerah tempat jajahan kerajaan Yunani, ya, sebagai identitas wanita itu. Dan yang ketiga, perbedaannya mukjizat. Kalau Bartimeus kesembuhannya itu adalah kesembuhan mata yang buta untuk dirinya dan untuk temannya. Bapak Ibu tahu Bartimeus itu pada waktu disembuhkan di luar jalan dari Jericho, ternyata Bartimeus itu duduk bersama dengan seorang temannya. Tetapi pada wanita ini kesembuhannya adalah bagaimana membebaskan anaknya perempuan yang kerasukan setan. Jadi konteksnya berbeda, tetapi mukjizatnya sama, kualitasnya sama. Nanti kita akan lihat. Nah, dari perbedaan itu kita akan menuju ke persamaannya. Ada 6 persamaan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Bartimeus adalah pengemis, Pak. Pengemis yang tinggal di luar kota. Dia adalah anaknya Timeus, tapi di sana menyebutkan Bartimeus. Dan karena anak pengemis, satu keluarga ini disebut sebagai pengemis semuanya satu keluarga, sehingga dia diasingkan. Jadi kalau kita lihat status orang-orang Yahudi itu begitu ketat, ya.
Standarnya itu kalau pengemis tidak boleh masuk kota, dia harus di luar kota. Dan wanita Syarofenisia ini juga yang pertama adalah terpinggirkan, kedua-duanya adalah orang terpinggirkan. Dia adalah bukan orang Yahudi. Oleh karena itu orang Yahudi sering menyebut yang bukan Yahudi adalah anjing. Kadang-kadang sampai keledai dulu. Jadi dua orang ini adalah kelompok yang terpinggirkan yang pertama. Tapi kabar baiknya, di dalam Mazmur 113 ayat 7, Tuhan selalu menegakkan orang-orang yang hina dan yang miskin. Ayat 5, ayat 11 juga mengatakan Tuhan menempatkan orang hina pada derajat yang tinggi jika orang-orang itu berkenan kepadanya. Haleluya. Amin. Kemudian persamaan yang kedua, kedua-duanya hidup dalam kegelapan, darkness, light. Kalau Bartimeus itu buta fisik, matanya tidak bisa melihat. Tetapi wanita Syarofenisia ini buta spiritual, karena dia adalah penyembah Baal, aliran Helenisme dari Yunani. Ya. Seperti kita dapatkan di Yesaya 42 ayat 6 dan 7, bagaimana penyelamatan Tuhan atas orang yang buta spiritual. Ya. Mata iman itu melebihi mata biasa, agar kita dapat melihat perkara-perkara yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mata seperti biji mata yang pernah saya sampaikan khotbah beberapa waktu yang lalu, ternyata biji mata ini adalah tempat bagaimana otak pikiran manusia itu dimasuki oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar kisah Saulus sebelum masuk ke kota Damsyik, dari lewat matanya lah Roh Tuhan itu masuk dan merubah pikirannya. Pikiran Saulus itu seperti komputer, itu komputer yang langsung oleh Tuhan dibuat hang sehingga Paulus jatuh dan Paulus tidak berdaya dengan kondisi mata buta. Dengan mata buta itu Tuhan membuat Saulus ini menjadi kesendirian, tidak ada kemampuan apa-apa. Padahal Saulus sudah berniat ke Damsyik untuk mengejar orang-orang percaya. Tetapi begitu di zaman Tuhan, dia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa mendengarkan apa perintah Tuhan. Tugas Saulus sebagai kerasulan yang pertama, dia diperintahkan datang ke rumah seseorang di kota Damsyik. Melawan tidak? Tidak. Dia menurut Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang merintahkan. Dan perintah itu diolah dari indera mata kita. Memang iman dari pendengaran, tetapi kekuatan roh yang terbesar adalah masuk melalui pupil mata ini. Bapak Ibu tahu bahwa pupil mata ini yang disebut sebagai biji mata itu adalah alat yang serbaguna. Kalau Bapak Ibu di dalam ilmu kedokteran penyakit saraf, dari pupil mata ini kita bisa tahu bahwa pasien ini akan mati, akan hidup. Bila pupilnya tidak bereaksi, kita kasih cahaya, oh ini pasien sudah mati batang otak. Dari situ nyawa seseorang bisa kita ketahui. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, mereka memanggil Tuhan hingga 2 kali. Di dalam terjemahan baru hanya disebut sebagai berseru. Berseru, tetapi setelah kita pelajari di dalam bahasa Yunani dan kita melihat di dalam bahasa Inggris disebut sebagai cry atau cry out. Jadi memanggilnya itu dengan seru dan tangisan. Jadi bukan hanya berseru Tuhan Yesus, tidak. Tuhan Yesus. Jadi begitu panjang Bapak Ibu seruannya, karena itu bercampur dengan tangisan. Ya, di dalam bahasa aslinya itu sebagai kerasu, sebagai teriakan burung gagak. Ya. Tuhan Yesus. Kalau hanya berseru-seru, mungkin murid-murid Yesus tidak akan mengusirnya. Karena berserunya berkepanjangan dan keras Bapak Ibu, dengan percaya diri. Dan itu memang Tuhan izinkan, seperti di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah, berserulah, kamu akan menemukan hal yang besar. Amen. Mereka tahu firman Tuhan Bapak Ibu. Bartimeus dan wanita Syarofenisia tidak. Karena kasih anugerah Tuhan, dia tahu siapa yang dia hadapi. Karena kasih
karunia Tuhan. Dia tahu siapa yang lewat itu. Makanya judulnya tadi sebenarnya kalau kita bacakan, Yesus Sang David, have mercy on me. Dengan tetesan air mata mereka. Yesaya 55 ayat 6. Kita cari dan terus berseru seperti yang dilakukan Raja Hizkia. Bagaimana dia menangis di dalam doanya. Luar biasa dua orang ini mencontoh pada kita bagaimana ketaatan, bagaimana kepekaan rohani. Satu yang buta secara fisik, satu yang buta spiritual, tetapi kenal siapa ini. Sama dengan Saulus, sebelum Yesus memperkenalkan dirinya, dia hanya melihat cahaya dan dia tahu. Saulus tahu, dia murid Gamaliel, tahu dia. Karena membaca Taurat tahu siapa dia. Apalagi Yesus berkata, akulah yang kamu siksa, yang kamu aniaya. Sudah habis dia. Yang keempat, Bapak Ibu, kisah yang menarik dari dua tokoh iman ini adalah mereka menyebut anak Daud. Kedua-duanya menyebut anak Daud. Kalau Bartimeus, son of Daudnya, son of Davidnya di depan. Tetapi kalau yang wanita Syro-Fenisia, son of Davidnya di belakang. Tapi artinya sama. Jadi itu menunjukkan adanya spiritual intimacy, kedekatan, ya, kedekatan spiritual dari dua orang ini, melambangkan bagaimana dia tahu siapa yang diajak bicara, yaitu Mesias, anak Daud. Kalau bicara anak Daud, itu Daud sudah memiliki 28 generasi hingga Tuhan Yesus. Dan seperti dikatakan oleh pengakuan Petrus tentang Mesias, Matius 16:16, disitulah kita tahu siapa sebenarnya anak Daud itu. Malahan pada Bartimeus ini ditambah dengan kata-kata Rabuni. Dalam proses komunikasi dengan Tuhan, dia menambah Rabuni. Rabuni itu bukan hanya sebagai guru, tapi guru yang maha besar. Guru yang maha besar. Apakah Bartimeus membaca Taurat? Kita tidak tahu. Tetapi proses dia menunggu di jalan di kota Yeriko, sama halnya wanita yang tinggal di Tirus Sidon. Dan wanita ini bukan orang miskin, Bapak Ibu. Tirus Sidon itu adalah daerah pantai yang menghasilkan kerang yang warna ungu. Zaman dulu warna ungu adalah warna yang mahal, lebih mahal dari garam, lebih mahal dari ikan atau bahkan emas. Karena tidak semua orang bisa menggunakan sesuatu yang berwarna ungu. Itu adalah warna kemuliaan. Dan kerang itu ditumbuk sehingga menghasilkan zat warna ungu. Sehingga wanita dari Syro-Fenisia ini adalah wanita orang kaya, bukan hanya nelayan tetapi pengusaha. Dan saya yakin wanita ini mungkin punya pekerja orang Yahudi yang membaca Taurat, sehingga wanita ini tahu siapa anak Daud itu. Seperti yang disampaikan oleh istri saya tadi, kenapa Daud berkenan di 1 Samuel 13 ayat 14. Kalau kita buka di terjemahan baru, hanya sederhana saja. Tetapi begitu kita buka di King James Version, adalah amen, after my own heart. Jadi kalau Tuhan punya hati, separuh hati Tuhan itu adalah hati Daud. Luar biasa. Kenapa? Ada karakter Daud. Ada 7 karakter Daud. Tadi Bapak Ibu waktu angkat tangan, bertepuk tangan, itu salah satu karakter Daud. Bagaimana memuji, menyembah Tuhan, itu karakter Daud. Mari kita sebagai anak-anak Pantai Kosta karakter Daud kita tumbuhkan. Kalau bertepuk tangan, kita harus serius. Jangan tepuk tangan begini saja, angkat tangan separuh, lalu kita nanti kena stroke. Nah, sudah menyesal kita. Bagaimana kita bisa mengangkat tangan? Mumpung kita masih sehat, mumpung masih kita kuat,
Kalau worship leader mengatakan angkat tangan, angkat tangan. Karena worship leader itu otoritas Tuhan dalam proses pujian penyembahan. Amin. Pujian penyembahan Bapak Ibu bukan pelengkap firman. Tidak. Kadang-kadang kita meremehkan. Oh, kita datang cuma pas firman mulai. Jangan Bapak Ibu. Dan saya yakin di sini tidak ada. Karena pujian penyembahan adalah proses bagaimana kita mendatangkan hadirat Tuhan sebelum firman disampaikan. Itulah karakter Daud, sehingga Tuhan begitu mengasihi Daud ini. Oleh karena itu, saya ingin karakter Daud terus ada di gereja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kelima, ini satu hal yang sangat penting, yaitu kedua-duanya ada respon untuk mendekat dan menyembah. Apa yang dikatakan sebagai bahasa Inggrisnya moving forward, ada tindakan iman. Ya. Di situ Bartimeus bangkit dari tempat duduknya, melepas jubahnya. Jubah ini adalah lambang kemiskinan, dan jubah itu adalah tanda kemiskinan. Jadi oleh petugas-petugas orang-orang Yahudi di kota Yeriko, kalau orang miskin itu dikasih jubah khusus, sehingga tahu oh ini orang miskin. Ya. Ada satpol PP-nya, gitu ya. Jadi mereka harus duduk, tidak boleh masuk di kota Yeriko, hanya di luar saja. Dan pada saat Yesus datang, apakah Bartimeus menyembah? Tetapi setelah kita pelajari, walaupun di Alkitab tidak ada, kami pelajari di dalam karakter atau sosial budaya orang Yahudi, pengemis kalau menghadap orang itu tidak boleh berdiri seperti ini, dia harus jongkok. Apalagi kalau dia tahu itu adalah anak Daud, kalau tahu dia Rabuni, pasti dia menyembah lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Demikian juga pada wanita Syarofenisia ini. Apa yang terjadi? Dia mendekat, tersungkur menyembah Yesus, worship. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses mendekat dan menyembah, itu adalah proses yang pertama adalah prinsip penundukan. Ada pengorbanan harga diri sebagai wanita yang kaya, pengorbanan sebagai pengemis yang mau mendekati seseorang, juga mengajar kita untuk sungguh-sungguh konsisten. Yang kedua, tidak perlu doktrin tinggi-tinggi. Begitu tahu dia Yesus anak Daud dari Nazaret, dia akan mendekat. Dan ini adalah fondasi dari terjadinya mukjizat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyembah kepada Tuhan sampai ke tanah, itu yang dikatakan di kitab Injil Living Oracle New Version terjemahan, wanita ini menyembah sampai di tanah. Bayangkan, dia orang kaya, tidak kenal siapa dia, sementara Tuhan Yesus cuma cuek-cuek saja. Siapa dia? Anjing. Masih dikatakan anjing. Wanita ini melakukan bruskone, penyembahan seperti anjing. Bapak Ibu, di dalam proses hubungan kita harus selalu mengadakan bruskone. Kita harus sujud menyembah seperti dikatakan di Yohanes 9 ayat 38. Di Ulangan 8 ayat 2 juga mengatakan kita harus merendahkan hati kita, tetapi kita tetap setia berpegang pada perintahnya. Dan Filipi 2 ayat 8, kita merendahkan diri seperti Kristus, dan terbukti kita nanti akan ditinggikannya. Haleluya. Amin. Yesaya 57 ayat 15. Sengaja saya tidak baca secara detail supaya Bapak Ibu nanti bisa pelajari di rumah. Tuhan menghidupkan semangat bagi orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari Bapak Ibu, apabila kita remuk hati, tidak ada pilihan lain. Kita harus menyembah. Kita harus buat deep worship. Doa tidak cukup tanpa disertai dengan pujian,
penyembahan. Itu yang bilang bukan saya. Itu yang bilang adalah kita lihat dari proses disandingkannya kisah wanita Syrophoenisia dan Bartimeus itu. Ternyata banyak panduan, banyak hal yang menuntun kita bagaimana kita untuk memperoleh have mercy on me. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, kedua-duanya dihalang-halangi oleh murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Ini melambangkan dalam setiap membangun hubungan dengan Tuhan, pasti ada kuasa kedagingan yang membuat kita mundur, tidak bersemangat, ya, putus asa, betul tidak? Tapi 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan, jangan lemah semangatmu. Galatia 5:16-17, hiduplah dengan roh bukan daging. Harus menyembah dalam roh dan kedagingan. Kita harus kuat. Kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang menjadi kuat kita. Amin. Tanpa itu, kedagingan terus menghantui kita. Rasa frustasi, rasa depresi, malu dan sebagainya, itu kedagingan. Sehingga mereka berani melawan kedagingan Bartimeus dan wanita Syrophoenisia. Maka kita percaya doa sependek apapun Bapak Ibu pasti akan didengar. Tuhan akan wujudkan mujizat bagi kita. Haleluya. Manakala ada sikap rendah hati dan kejujuran. Rendah hati lazim yang berpasangan dengan kejujuran. Amsal 15 ayat 8, doa orang jujur Tuhan berkenan. Haleluya. Kisah yang dialami Bartimeus dan wanita Syrophoenisia itu barangkali tidak hanya terjadi di dalam Alkitab, tetapi seperti yang katakan tadi, itu akan terjadi pada diri kita. Sebelum terjadi pada saya dan pengalaman saya, nanti akan kita serahkan bagaimana proses hubungan dengan Tuhan. Begitu indah manakala Tuhan Yesus memanggil kita, mendengar kita, dan sangat mungkin kisah itu sama dengan yang kita alami. Bapak Ibu, dalam setiap kesaksian selalu saya menceritakan bagaimana kisah wanita Syrophoenisia itu dalam setiap pekerjaan saya sebagai dokter ahli bedah. Sampai minggu lalu Pak Ibu, ini kisah nyata. Sebelum saya kenal firman Tuhan, sebelum masa COVID, pernah saya bersaksi di sini. Kalau ada masalah di meja operasi, saya mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Dan ada mujizat, dan ada kuasa supranatural. Dan terus berlalu. Dan setelah masa COVID, ketika saya bersama istri, keluarga semuanya, oma, ponakan saya, setiap pagi kita berdoa, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan di YouTube dimanapun saja, tumbuh pengalaman iman kita. Dan disitulah saya baru tahu, oh itu doa dari wanita Syrophoenisia. Doa itu Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu saya operasi tentang tumor otak. Saya tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Saya tidak bisa apa-apa, padahal saya sudah belajar. Saya tidak bisa. Asisten saya sudah melihat saya bilang tenang. Saya sambil menangis. Saya belum bicara lengkap, Tuhan Yesus tolong saya. Tetapi saya baru berkata, oh Tuhan. Dan ajaib, Tuhan sudah membuka jalan. Haleluya. Doa yang semakin Tuhan dengar, tidak perlu doa yang begitu panjang. Tapi begitu kita sudah membangun jalinan dengan Tuhan, Tuhan tahu. Ketika masalah itu terjadi, Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu setiap pekerjaan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Bangun pagi, terima kasih Tuhan. Berdoa, kita berkati pekerjaan yang akan kita lakukan. Apakah kita pegawai negeri, karyawan, ibu rumah tangga, kita bawa terus Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita.
Sehingga yakin dalam setiap pekerjaan kita mengalami masalah, belum sampai lengkap Bapak Ibu, belum sampai oh Tuhan Yesus tolong saya, tidak. Oh Tuhan, langsung seperti ada sesuatu yang menggerakkan tangan saya. Tangan saya ini harus bekerja, seperti ada yang menuntun Bapak Ibu. Amin. Dan 3 hari yang lalu Bapak Ibu, saya operasi juga tumor otak di rumah sakit Siloam. Sama. Tuhan Yesus tolong saya. Perawat saya juga jemaat di PDI di Malaya, mana yang barat, mengatakan, dia langsung kata, saya tidak bisa sendiri. Luar biasa. Seperti ada tangan Tuhan yang bukan hanya di firman ini, bukan, ada. Amen. Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan. Kapan? Sampai sekarang dan sampai. Oleh karena itu, mari di dalam mengikut Tuhan Yesus, jadikan Yesus itu dalam proses hidup kita, pengalaman hidup kita. Jangan jadikan KTP saja. Selalu saya mengatakan motivasi di setiap mengiring istri saya dalam khotbah, saya mendampingi menjadi kesaksian. Mari Tuhan Yesus jangan jadikan agama. Tuhan Yesus harus kita jadikan hubungan. Seperti kesaksian dari Bapak dan keluarga tadi. Yang diberkatikan bukan Bapak itu saja, sampai adik-adik. Haleluya. Baik Bapak Ibu, karena nanti ada perjamuan kita tidak berpanjang-panjang. Jadi 6 poin itu adalah poin yang penting yang Tuhan memimpin saya. Bagaimana dengan kemampuan saya sebagai seorang dokter dan saya juga seorang peneliti menggabungkan 2 kejadian itu menjadi satu. Oh ternyata visi dan misi Tuhan seperti itu. Berbeda kalau kita hanya melihat Bartimeus saja atau wanita Syrophoenisia, tetapi begitu kita gabungkan, saya melihat ada sesuatu yang besar, ada janji-janji yang Tuhan. Dan kabar baiknya untuk mendapatkan mercy on me itu ada 5 hal baik. Yang pertama, Tuhan tidak memandang mengenal engkau siapa, jenis kelamin, profesi, pekerjaan, bahkan seberat apapun masalahnya. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan hanya melihat hati kita, mental kita, value mental. Yang kedua, perlu ada pelepasan ego, rendah hati dan kejujuran. Yang ketiga, perlu ada respon atau tindakan iman, moving forward, karena itu dasar untuk memperoleh mukjizat. Dan yang keempat, perlu worship, doa, penyembahan dengan roh dan kebenaran. Dan yang terakhir, ketika hubungan terjalin dengan Tuhan, maka ada kuasa spiritual mukjizat Tuhan. Pesan firman ini untuk dibawa pulang ke rumah. Jadilah kita seperti Bartimeus, seperti wanita tadi, memiliki nilai mental yang kuat, tidak lebay di dalam membangun proses hubungan dengan Tuhan. Kita harus tegar, kuat. Kalau mereka disembuhkan, Bartimeus dikatakan saat itu, tetapi wanita Syrophoenisia seketika itu. Mungkin saja Bapak Ibu tidak sama. Tuhan masih perlu waktu proses untuk menyampaikan mukjizat itu terjadi. Tetapi seperti saya yang saya alami, tidak mungkin Tuhan tahu kalau saya di meja operasi dan mukjizat itu terjadi 2 hari, mati pasien ini. Tapi Tuhan tahu masalah saya, tahu kepentingan saya, tahu kepentingan Bartimeus, tahu kepentingan wanita Syrophoenisia, sehingga mukjizat itu terjadi saat itu, seketika itu juga. Jadi kalau mukjizat itu belum terjadi pada saat ibu selesai berdoa, jangan putus asa. Kita harus punya value mental sebagai anak Tuhan yang kuat. Mari para imam musik, kita akhiri ibadah ini. Jemaat mari persilakan berdiri. Kita akhiri dengan sebuah lagu, Upandang Wajah-Mu.